Sio, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan mempelajari kondisi fundamental dari emiten yang bergerak di bidang perbankan, lebih tepatnya di bidang perbankan syariah. Yang menarik untuk ditelaah dari emiten ini adalah pertanggal 24 September, harga sahamnya masih berada di Rp725 per lembar saham. Tetapi dalam waktu kurang lebih 16 hari, harga sahamnya terbang tinggi dan mencapai Rp1.405 per lembar saham pada tanggal 14 Oktober. Sudah bukan rahasia umum lagi jika perusahaan ini akan melakukan merger dengan dua entitas bank syariah lainnya, dengan tujuan untuk menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Tetapi proses merger itu masih lama, mungkin baru bisa direalisasikan pada tahun 2021. Tetapi pada saat ini harganya itu sudah meningkat gila-gilaan. Lalu, bagaimana sebenarnya kondisi fundamental dari emiten ini? Yuk kita cari tahu. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah atau BRIS. Emiten ini berdiri pada tahun 2008 dan IPO pada tahun 2018. Dan saat ini publik memegang 27% saham dari BRI Syariah. Per annual report tahun 2019, Bank BRI Syariah memiliki 57 kantor cabang dan 5.932 pegawai, baik itu pegawai tetap maupun tenaga outsourcing. Mari kita lihat jumlah aset dari BRI Syariah. Dari data yang ada, aset yang dimiliki adalah Rp49,5 triliun per laporan keuangan Juni tahun 2020. Yang terdiri dari 5,2 triliun ekuitas dan 44,3 triliun liabilitas dan dana sirkah. Aset ini meningkat 6,4 triliun rupiah jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, di mana hanya sebesar 43,1 triliun rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya ekuitas sebesar 123 miliar dan peningkatan liabilitas serta dana sirkah sebesar 6,3 triliun rupiah. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh BRI Syariah adalah tabungan wadiah sebesar 7,7 triliun. Tabungan wadiah ini adalah dana simpanan nasabah yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan itu, bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan wadiah ini meningkat jumlahnya dibanding kuartal keempat tahun 2019 yang hanya 6,9 triliun. Dan untuk item liabilitas yang mengalami peningkatan sangat besar adalah giro wadiah. Pada kuartal keempat tahun 2019, item ini hanya sebesar 2 triliun rupiah. Tetapi pada kuartal kedua tahun 2020, nilainya telah meningkat menjadi 5,7 triliun rupiah. Meningkat sebesar 3,7 triliun. Untuk rasio likuiditas dari BRI Syariah, cash rasionya adalah 371%. Quick ratio dan current rasionya sebesar 4.000% dan rasio debt to equity sebesar 302%. Ini berarti jumlah kas dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan sanggup membayar seluruh utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi untuk utang jangka panjangnya ceritanya bisa sedikit berbeda. Karena banyak liabilitas yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah yang merupakan liabilitas jangka panjang. Salah satunya adalah
sukuk mudarabah sebesar 1 triliun rupiah yang baru akan jatuh tempo pada tahun 2023. Revenue dari BRI Syariah pada tahun 2019 adalah 3,3 triliun, yang mana hasil dari pendapatan jual beli memegang peranan besar dengan menyumbang 1,4 triliun atau setara 43,5%. Diikuti dengan pendapatan bagi hasil sebesar 951 miliar, pendapatan utama lainnya 742 miliar, dan pendapatan dari ijarah sebesar 211 miliar. Per Juni 2020, revenue yang telah dikumpulkan oleh BRI Syariah adalah sebesar 1,9 triliun. Yang jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah 3,8 triliun. Naiknya revenue ini dikarenakan peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan jual beli dan pendapatan bagi hasil. Jika kita bandingkan dengan pendapatan yang sama pada kuartal kedua tahun 2019, maka pendapatan jual beli mengalami kenaikan 135 miliar dan pendapatan bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 205 miliar. Ini berarti BRI Syariah berpotensi mengalami peningkatan revenue sebanyak 505 miliar. Peningkatan revenue ini sebesar 15% jika dibandingkan dengan jumlah revenue pada tahun 2019. Pada kuartal kedua tahun ini, laba bersih dari BRI Syariah telah mencapai 117 miliar. Hal ini disebabkan selain karena penurunan dari bagi hasil untuk pihak ketiga, juga oleh penurunan beban usaha berupa gaji, tunjangan, dan bonus wadiah. Karena itu, proyeksi laba bersih dari BRI Syariah untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 234 miliar rupiah. Untuk value dari BRIS per kuartal kedua tahun 2020 atau pada bulan Juni, ekuitasnya 5,2 triliun, harga sahamnya Rp308 per lembar, nilai buku atau book value-nya adalah Rp538 per lembar saham, sehingga price to book value atau PBV-nya sebesar 0,57. Dengan laba per saham sebesar Rp24, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 12 kali. Tetapi jika kita menggunakan harga saham pada 14 September, yaitu Rp1.405 per lembar, maka PBV-nya berubah menjadi 2,6 dan price earning ratio-nya berubah menjadi 58 kali. Dan menurut saya ini sudah sangat mahal. Kurang bagus jika kita menggunakannya untuk tujuan investasi. Besaran laba per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM sebesar 6%, return on asset 0,47%, dan return on equity sebesar 4,5%. Untuk rasio perbankan, ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Rasio yang baik yang dimiliki oleh BRI Syariah adalah rasio KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 23%, rasio cadangan kerugian penurunan nilai yang sebesar 2,2%, rasio net interest margin sebesar 5,9%, dan rasio loan to deposit sebesar 91%. Dan rasio yang buruk adalah rasio aset bermasalah, rasio aset produktif bermasalah, rasio non-performing loan, baik itu gross maupun net, dan rasio biaya operasional atau BOPO. Kesimpulan dari rasio perbankan ini adalah BRI Syariah memiliki cadangan dana yang kuat dengan margin keuntungan yang lumayan dan penyerapan kredit yang tinggi. Tetapi mereka juga memiliki kredit bermasalah yang cukup banyak dan biaya operasional yang tinggi. Untuk dividennya belum bisa kita harapkan, karena BRI Syariah baru sekali membagikan dividen pada tahun 2019 kemarin sebesar Rp1 per lembar. Kesimpulan,
Pertama, aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan. Tetapi yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah liabilitas dan dana syirkah. Sedangkan ekuitasnya memang juga ikut meningkat, tapi tidak terlalu besar. Kedua, proyeksi revenue di tahun ini meningkat 15% dibanding dengan revenue di tahun kemarin. Ini sangat mengembirakan. Apalagi tren revenue-nya juga meningkat, dengan rata-rata peningkatan dalam 6 tahun terakhir adalah 10%. Ketiga, laba perusahaan diproyeksikan meningkat menjadi 160 miliar untuk tahun 2020 ini. Walaupun demikian, laba bersih yang dihasilkan oleh BRI Syariah belum konsisten dan cenderung fluktuatif. Keempat, utang perusahaan ini cukup besar, mencapai 3 kali dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tetapi, khusus untuk sektor perbankan, hal ini dapat dimaklumi. Kelima, margin bunga pinjamannya oke, penyerapan pinjamannya juga bagus, tetapi banyak pinjaman yang macet dan biaya operasional dari perusahaan ini yang lumayan tinggi. Keenam, perusahaan ini pernah membagikan dividen, tetapi nilainya sangat kecil, hanya Rp1 per lembar saham. Kurang cocok bagi CEO semua yang berinvestasi dengan tujuan untuk mendapatkan dividen. Ketujuh, untuk harga dari perusahaan ini sudah tergolong overvalue atau terlalu mahal. Dengan PBV 2,6 dan PER 58, kurang cocok sebagai ladang investasi. Harga saat ini meningkat tajam hanya karena sentimen positif berlebihan terhadap kabar akan adanya merger. Padahal, merger tersebut baru akan terjadi di tahun depan. Pendapat saya, BRI Syariah adalah perusahaan yang oke. Dan Ale Bicara memberi rating BRI Syariah B-. Seal, demikianlah review singkat dari PT Bank Rakyat Indonesia Syariah. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.